Shalom, selamat pagi, Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan harian. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan renungan, biar renungan ini menguatkan kami dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul integritas. Demikian beberapa arti dari integritas. Integritas yaitu kesamaan antara perkataan dengan perbuatan. Integritas yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Pak Gembala dalam khotbahnya pun mengatakan aplikasi dari iman kita harus ditunjukkan dengan integritas. Saya akan membacakan lagi salah satu arti dari integritas. Integritas yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Dari kata keteguhan ini, saya teringat firman Tuhan yang berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh." Yosua 1 ayat 7a. Ada hal yang luar biasa di dalam sikap integritas ini. Di dalam hidup Yosua, Tuhan berkali-kali mengingatkan Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hati. Sampai akhir hidupnya, Yosua pun mengingatkan bangsa Israel dalam hal berintegritas. Yosua 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua 23 ayat 9, bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Yosua 23 ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Untuk lebih mengerti lagi, Bapak Ibu atau saudara-saudari atau adik-adik dapat membaca di dalam Yosua pasal yang ke-23. Yosua tetap berintegritas di akhir hidupnya. Bahkan Yosua mengumpulkan seluruh orang Israel untuk memberikan pidato perpisahan di dalam pasal 23 tadi. Kita dapat membaca hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan di zaman Yosua. Yang pertama adalah, Yosua adalah salah satu dari 2 orang yang memberikan laporan yang baik saat 12 pengintai mengintai tanah Kanaan. Yang kedua, menyeberangi sungai Yordan. Yosua 3 ayat 15-16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Yang ketiga, runtuhnya tembok Yeriko. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersolaklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Dan yang keempat adalah matahari dan bulan berhenti. Yosua 10 ayat 12-14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Di ayatnya yang ke-14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dari pihak kita, maukah kita menguatkan dan meneguhkan hati dengan sungguh-sungguh? Mari kita berdoa. Kami mau Tuhan untuk berintegritas. Ajar kami supaya integritas ini bertumbuh di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami minta. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus menyertai kita.